Sidang kasus yang menjerat Ahmad Zoni kembali memanas. Setelah jaksa penuntut umum membacakan tuntutan di hadapan majelis hakim, kini sorotan publik tertuju pada langkah balasan dari tim kuasa hukum sang aktor. Dalam pernyataan terbarunya, pihak pengacara Ahmad Zoni menyebut ada sejumlah hal yang janggal dalam tuntutan tersebut. Mulai dari kemunculan saksi yang sebelumnya tidak tercantum dalam berkas perkara, hingga bukti-bukti yang dinilai perlu dipertanyakan kembali. Tak hanya itu, tim kuasa hukum juga mengungkap bahwa mereka sudah menyiapkan strategi pembelaan yang akan dibacakan dalam pledoi nanti. Dengan waktu 3 minggu yang diberikan oleh pengadilan, berbagai bukti baru, bahkan kemungkinan saksi tambahan disebut siap dihadirkan untuk menangkis tuntutan jaksa. Lalu bagaimana sebenarnya tanggapan lengkap dari pihak pengacara? Benarkah ada fakta-fakta baru yang bisa mengubah arah persidangan? Dan apakah tuntutan yang dibacakan jaksa benar-benar akan berujung pada vonis berat bagi Ahmad Zoni? Semua jawabannya akan kita bahas dalam video ini. Simak sampai akhir karena ada sejumlah fakta menarik dari balik persidangan yang mulai terungkap. Sidang lanjutan kasus yang menjerat Ahmad Zoni kembali menjadi perhatian publik setelah jaksa penuntut umum membacakan tuntutan di hadapan majelis hakim. Dalam persidangan tersebut, jaksa memaparkan sejumlah alat bukti serta keterangan saksi yang dinilai memperkuat dakwaan terhadap terdakwa. Pembacaan tuntutan ini pun langsung memicu berbagai reaksi, termasuk dari pihak kuasa hukum Ahmad Zoni. Tim pengacara menegaskan bahwa tuntutan tersebut merupakan bagian dari kewenangan jaksa dalam menjalankan tugas negara. Meski begitu, mereka menilai masih ada sejumlah hal yang perlu dikaji lebih dalam. Oleh karena itu, pihak kuasa hukum menyatakan siap menyiapkan langkah pembelaan secara maksimal dalam proses persidangan selanjutnya. Menanggapi tuntutan yang dibacakan jaksa, tim kuasa hukum Ahmad Zoni menyampaikan sikap yang tetap menghormati jalannya proses hukum. Menurut mereka, pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum merupakan bagian dari prosedur yang memang harus dilalui dalam setiap perkara pidana. Meski demikian, pihak pengacara menegaskan bahwa tuntutan tersebut bukanlah akhir dari proses hukum yang sedang berlangsung. Mereka mengingatkan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan majelis hakim setelah mempertimbangkan seluruh fakta persidangan. Karena itu, tim pembela menyatakan akan memanfaatkan kesempatan yang diberikan pengadilan untuk menyusun pledoi secara komprehensif dengan mengkaji seluruh poin tuntutan yang disampaikan oleh jaksa. Majelis hakim memberikan waktu sekitar 3 minggu kepada tim kuasa hukum untuk menyiapkan nota pembelaan atau pledoi. Waktu tersebut dinilai cukup panjang dan memberikan ruang bagi tim pengacara untuk mempelajari secara detail isi tuntutan dari jaksa. Kuasa hukum Ahmad Zoni mengungkapkan bahwa selama periode tersebut, mereka akan melakukan analisis menyeluruh terhadap setiap bukti dan keterangan yang disampaikan di persidangan. Tak hanya itu, mereka juga akan membandingkan tuntutan jaksa dengan fakta-fakta yang muncul selama proses persidangan berlangsung. Pihak pengacara menegaskan bahwa pledoi yang disusun nantinya akan memuat berbagai argumentasi hukum yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap kepada majelis hakim. Salah satu poin yang menjadi perhatian tim kuasa hukum adalah kemunculan beberapa saksi yang disebut dalam tuntutan jaksa. Menurut pihak pengacara, ada saksi yang muncul belakangan dan tidak tercantum dalam berkas perkara sebelumnya. Hal ini dinilai menjadi catatan penting yang akan dibahas lebih lanjut dalam nota pembelaan. Kuasa hukum menilai bahwa setiap saksi seharusnya memiliki keterkaitan yang jelas dengan proses pembuktian yang disampaikan sejak awal persidangan. Oleh karena itu, mereka akan meneliti kembali keterangan saksi-saksi tersebut untuk memastikan relevansi dan kekuatan pembuktiannya. Semua analisis tersebut nantinya akan dirangkum dalam pledoi yang akan dibacakan pada sidang berikutnya. Dalam perkara pidana, perbedaan penafsiran terhadap pasal hukum merupakan hal yang kerap terjadi antara jaksa dan tim pembela. Hal ini juga diakui oleh kuasa hukum Ahmad Zoni yang menyatakan bahwa uraian pasal yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum tentu akan berbeda dengan analisis dari pihak pengacara. Jaksa, sebagai pihak penuntut, akan menyajikan fakta yang mengarah pada pembuktian dakwaan. Sementara itu, pengacara akan menyoroti berbagai hal yang dapat meringankan terdakwa. Perbedaan sudut pandang tersebut dianggap sebagai bagian wajar dalam sistem peradilan pidana. Pada akhirnya, majelis hakim yang akan menilai mana argumentasi yang paling kuat berdasarkan fakta persidangan. Tim kuasa hukum juga menilai bahwa tidak semua keterangan saksi yang muncul di persidangan tercantum dalam uraian tuntutan jaksa. Menurut mereka,
ada beberapa fakta yang justru dapat memberikan perspektif berbeda terhadap perkara ini. Karena itu, pihak pengacara berencana menghadirkan kembali berbagai keterangan tersebut dalam nota pembelaan. Langkah ini dilakukan agar majelis hakim dapat melihat keseluruhan fakta yang terungkap selama proses persidangan. Kuasa hukum menilai bahwa pembelaan harus disusun secara seimbang dengan menghadirkan fakta-fakta yang mungkin belum sepenuhnya dipertimbangkan dalam tuntutan jaksa. Dalam proses pembelaan nanti, tim kuasa hukum juga akan kembali menyoroti keterangan para saksi dan ahli yang telah dihadirkan sebelumnya. Salah satu saksi yang disebut adalah Ari, yang telah memberikan kesaksian dalam persidangan. Selain itu, pihak pengacara juga mengacu pada pendapat para ahli yang dinilai memiliki relevansi terhadap perkara yang sedang disidangkan. Keterangan para ahli ini dianggap penting untuk memberikan sudut pandang hukum maupun teknis yang lebih objektif. Semua keterangan tersebut akan disusun kembali dalam nota pembelaan sebagai bagian dari upaya tim pengacara untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap kepada majelis hakim. Selain mengkaji bukti yang telah diajukan di persidangan, tim kuasa hukum juga membuka kemungkinan untuk menghadirkan bukti tambahan. Bukti tersebut bisa berupa rekaman, data pendukung, maupun kesaksian baru yang dianggap relevan dengan perkara ini. Kuasa hukum menyebut bahwa semua bukti yang ada akan dikumpulkan dan dianalisis secara cermat sebelum dimasukkan ke dalam pledoi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembelaan yang disampaikan benar-benar didasarkan pada fakta dan bukti yang kuat. Dengan begitu, majelis hakim diharapkan dapat mempertimbangkan seluruh aspek perkara secara menyeluruh sebelum menjatuhkan putusan.